Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-hadi ila ridwanihi sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira amma ba'du. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an maghfura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan marhuma wa la taj'al minna wa la fina wa la ma'ana shaqiyan wa mahruma. Alhamdulillah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kemudahan untuk kembali hadir di majelis ilmu Masjid Taubah. Kita berharap ini semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai catatan kebaikan kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah sering kita sampaikan, bahwasanya merupakan adat atau kebiasaan dari para ulama kita ketika ada musim-musim tertentu, maka mereka akan mengkhususkan kajian pembahasan mereka seputar hukum-hukum yang berkaitan dengan musim itu, seperti yang telah lewat, misalkan Syahrul Ramadan. Sebelum masuk bulan Ramadan, biasanya para ulama kita mengkhususkan kajian-kajian mereka membahas hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Nah, begitu juga ketika masuk atau mendekati bulan haji, mereka akan memfokuskan bahasan-bahasan mereka itu terkait dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan manasik. Hal itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dikarenakan ibadah haji itu merupakan ibadah tahunan yang hanya kita jumpai setahun sekali. Jadi wajar jika ada beberapa dari hukum-hukum yang berkaitan dengan manasik haji itu banyak kita lupakan. Ya. Karena beda dengan sholat. Kalau sholat, alhamdulillah, sering tak ulang. Seperti itu. Hanya kita jumpai satu tahun sekali. Makanya di bulan-bulan seperti ini itu sangat pas, karena kita tahu sekarang itu kurang lebih 25 Syawal, di pekan terakhir dari bulan Syawal. Dan kita tahu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa bulan Syawal ini merupakan salah satu dari bulan-bulan haji. Dan kata para ulama kita, bulan haji itu kan ada 3: Syawal, Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Sebagian bilang tidak semua Dzulhijjah, tetapi hanya 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Itu bulan-bulan haji, atau dalam istilah fikihnya itu disebut dengan miqat zaman lil haji, miqat waktu untuk berihram, untuk ibadah haji.
Nah, ini salah satu perbedaan antara ibadah haji dan umroh. Dilihat dari mikot zaman. Kalau ibadah haji itu telah ditentukan oleh syariat waktu pelaksanaan. Kapan kita boleh berihram? Yaitu di bulan Syawal atau Dzulqa'dah atau Dzulhijjah. Berbeda dengan ibadah umroh. Ibadah umroh ya silahkan. Panjang tahun nggak jadi masalah asal dapat visa. Asal dapat visa. Karena biasanya pemerintah Arab Saudi ya, sebulan atau hampir 2 bulan menjelang haji, visa umroh itu sudah tidak lagi diterbitkan untuk persiapan melaksanakan ibadah haji. Tetapi secara hukum syariat, ya, ibadah umroh itu kapanpun itu boleh. Mau di bulan Ramadan apalagi lebih ditekankan. Bulan Syawal, Dzulqa'dah sampai hari Arafah pun nggak jadi masalah. Asal dia bukan orang yang sedang melaksanakan haji karena dia lagi wukuf di Arafah. Nah, ini yang pertama jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian faktor yang kedua, kenapa para ulama kita itu mengkhususkan musim-musim seperti ini untuk memfokuskan diri mendalami hukum-hukum yang berkaitan dengan manasik, itu mereka sebutkan karena memang hukum yang berkaitan dengan manasik haji itu memang sedikit rumit. Rincian-rincian yang berkaitan dengan hukum-hukum manasik. Kalau secara global kan mudah lah. Ya, rukun haji itu ya paling ihram, tawaf ifadah, wukuf di Arafah. Gitu. Ya kan kita insya Allah mudah lah, tinggal baca insya Allah paham. Gitu. Tapi yang berkaitan dengan detailnya, detail rincian dari eh, pembahasan manasik itu memang butuh kajian yang lebih, apalagi di situ banyak terjadi perbedaan pandangan di tengah para ulama. Melempar jamarah sebelum zawal itu boleh apa tidak? Menyembelih hewan kurban sebelum tanggal 10 bukan hewan kurban, menyembelih haji. Karena beda antara kurban dengan haji. Kalau ibadah kurban kita tahu, tapi kalau haji itu adalah sembelihan yang wajib karena manasik haji. Jadi ada haji, ada dam, ada fidyah. Ini istilah-istilah dalam manasik haji. Gak apa lah kita belajar terlebih dahulu. Siapa tahu dimudahkan oleh Allah kita berat. Tapi kan udah keluar nama-nama kota aja, ya nggak jadi masalah. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki, ya, memang rezeki kita itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena saya pun dulu pernah, ya, kurang lebih tahun 2011 itu masih nyantri, nggak pernah kepikiran juga. Tiba-tiba malam-malam dipanggil, diminta paspor. Saya kira itu keterima untuk kuliah di Arab Saudi. Alhamdulillah, akhirnya keterima juga nih. Ternyata disuruh Tuhan. Dan itu ketika itu tanggal 3 Dzulhijjah. Tanggal 3 Dzulhijjah. Jadi nyampe ke Arab Saudi, ke Mekah khususnya itu sudah tanggal 5. Dan jadi nggak ada maksudnya ya, nggak menutup kemungkinan gitu. Sudah mepet-mepet, kalau ada rezeki ya insyaallah mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk memudahkan langkah kita. Oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita kembali bahwa hukum-hukum yang berkaitan dengan detail manasik haji itu kan memang sedikit rumit dan banyak perbedaan di tengah para ulama. Makanya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di
eh, pernah pada masa kekhalifahan Bani Umayyah, ya, masa kekhalifahan Bani Umayyah, ya, setelah era Khulafaur Rasyidin. Setelah era Khulafaur Rasyidin itu masa kekhalifahan Bani Umayyah. Pernah di suatu masa, di suatu momentum itu khalifahnya melarang para ulama yang ada di zaman itu untuk berfatwa seputar manasik kecuali atau introlah. Ya. Coba bayangkan di zaman itu, di zaman tabi'in atau itu berapa banyak ulama yang kompeten di bidang itu. Tetapi sama khalifah ketika itu dilarang. Pokoknya nggak boleh ada yang berfatwa di musim haji kecuali atau. Salah satu faktornya kenapa? Karena Atha bin Rabah ini adalah orang Mekah. Dalam pepatah masyarakat Mekah itu disebutkan ahlu Makkah adra bi syi'abiha, bahwa penduduk Makkah itu lebih tahu daripada jalan-jalan, lebih tahu tentang jalan-jalannya daripada yang lain. Ini peribahasa. Sampai sebegitu. Karena dikhawatirkan orang-orang yang non Makkah ini, ya, itu ketika menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan maksud takutnya keliru mereka. Sedangkan Atok lahir dan tumbuh besar di situ. Atau ini dulunya budak, hamba sahaya. Kemudian belajar ilmu bersama Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, bukan bersama, belajar ilmu kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Kemudian setelah Ibnu Abbas meninggalkan Mekah, beliau yang menggantikan untuk berfatwa. Bahkan tadi disebutkan di manasik ketika musim haji datang, di mana seluruh kaum muslimin itu datang dari berbagai penjuru, itu tidak ada yang dapat izin kecuali atau yang berfatwa. Sampai ke level karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam diwannya, ya, wal ilmu yarfa'u baitan la imada lahu wal jahlu yahdimu baitan izzi wasyaraf. Ilmu itu mengangkat derajat seseorang. Mengangkat, dalam di situ disebutkan oleh Imam Syafi'i, mengangkat rumah meskipun rumah itu nggak ada tiang. Rumah yang tidak ada tiangnya itu akan terangkat kalau di situ ada ilmu. Beda dengan kebodohan, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yahdimu baitan izzi wasyaraf. Rumah kemuliaan dari bangsawan, ningrat, darah biru, kalau bodoh, maka itu akan hina, tidak dipandang oleh masyarakat. Atau rahimahullah ta'ala seperti itu. Seperti suatu ketika, ya, di musim haji seperti ini, di musim haji seperti ini, kan banyak orang yang minta fatwa kepada khalifah. Ketika itu datang dan nerobos soft, ya sebenarnya, ya, karena kan saya kan khalifah gitu, masa harus ngantri sama kayak orang lain, hanya nerobos pengen bertemu dengan. Tapi kata Atta rahimahullah ta'ala tidak ditolak, kembali dan ngantri sebagaimana orang-orang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sama gitu. Nggak ada yang membedakan kecuali ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan ini ada juga perkataan dari Al-A'mash, ya, Sulaiman bin Mihran Al-A'mash. Beliau mengatakan, laulal Qur'anul ladzi ma'i lakuntu baqalan min baqalin. Kalau seandainya bukan karena Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan, maka saya sama seperti orang-orang lain.
penjual di antara penjual-penjual yang ada di pasar-pasar. Tapi karena Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan, derajatnya terangkat, makomnya naik dari menjadi makomnya ulama dan imam hadis pada zaman. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa para ulama kita sering berulang-ulang mengkhususkan musim-musim atau bulan-bulan haji dengan fokus mendalami hukum-hukum yang berkaitan dengan dua faktor yang tadi kita sebutkan. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama kita itu memberikan utur kepada Abu Muhammad Ibn Hazm al-Andalusi. Kalau kita pernah mendengar di dalam fikih Islam itu kan ada beberapa mazhab, fikih yang masyhur di tengah-tengah kita. Itu dari yang tertua adalah mazhab Al-Hanafi, Imam Abu Hanifah sebagai pendiri perintis. Kemudian setelah itu ada Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala. Setelah itu ada Muhammad bin Idris Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian yang terakhir Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Ini 4 mazhab yang mungkin masyhur di tengah-tengah kita. Dan sebenarnya kalau kita ingin kaji mazhab-mazhab fikih itu bukan hanya 4 ini saja, tetapi ini yang dilestarikan oleh murid-murid. Di Mesir itu banyak sebenarnya. Ya, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu ada Al-Laits. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu pernah bilang Al-Laits afqah min Malik. Imam Syafi'i, kalau kita mungkin nggak layak dan nggak pantas lah untuk berbicara seperti itu. Tapi ini Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau bilang Al-Laits afqah min Malik. Ya karena memang Imam Syafi'i belajar kepada dua-duanya. Imam Syafi'i itu dari kecil memang belajar sama Imam Malik. Ketika hadir di majelis Imam Malik, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala masih kecil dan sudah hafal muwatta'nya Imam Malik. Maka suatu momentum Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala nggak ada buku. Kemudian ketika Imam Malik menyebutkan hadis-hadis, Imam Syafi'i gini-gini. Dikira Imam Malik beliau bercanda. Akhirnya ditegur sama Imam Malik, apa yang kamu lakukan di majelis ilmu, melakukan sesuatu yang abah itu yang nggak ada faedahnya. Gitu. Imam Syafi'i enggak, saya nggak ada alat untuk menulis. Saya lakukan itu untuk membantu memudahkan dalam menghafal. Kalau Imam Malik rahimahullah ta'ala berkenan, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, itu saya mampu untuk mengulang apa yang engkau sampaikan dari asal baik, kata Imam Syafi'i. Makanya dari Imam Malik rahimahullah ta'ala takjub dengan kekuatan hafalan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kan qad utita nuran fala tutfi'ha bi dzulmatil ma'asi. Imam Malik rahimahullah ta'ala kepada Imam Syafi'i, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan cahaya kepadamu, maka jangan engkau padamkan cahaya itu dengan kegelapan maksiat. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan beliau mengatakan Al-Laitsu afqah min Malik. Imam Laits itu lebih faqih daripada Imam Malik rahimahullah ta'ala. Tapi mana mazhab Laits, kan nggak ada. Mungkin kita nggak menjumpai. Karena kata para ulama kita, tulabuhu adu'u madhaban. Murid-muridnya yang tidak melestarikan mazhab syekhnya. Kalau yang lain itu kan dilestarikan oleh muridnya, ditulis, kemudian dikarang buku terkait itu. Nah, Imam Laits murid-muridnya mungkin nggak seperti itu. Akhirnya hilang mazhab. Ada mazhab Al-Auza'i, kemudian Ibnu Jarir punya mazhab, Abu Thawr juga punya mazhab sendiri. Ini yang
Kalau bahasa ulama kita itu adalah indasar. Indasar itu maksudnya punah, karena tidak ada yang bisa. Nah, terkait dengan Ibnu Hazm Al-Andalusi rahimahullah taala, dia juga sebenarnya bukan pendiri mazhab. Ibnu Hazm itu bukan pendiri mazhab. Beliau hanya istilahnya itu yang membuat mazhab itu menjadi terkenal. Kalau kita dengar ada istilah mazhab az-zahiriyah, az-zahiriyah. Sampai sekarang ini lumayan terkenal juga nih. Sering disebutkan di buku-buku fikih mazhab zahiriyah. Sebenarnya Imam Daud al-Zahiri yang mencetus mazhab ini nggak terlalu populer di zamannya. Kemudian lahirlah Ibnu Hazm rahimahullah taala, kemudian Ibnu Hazm yang mempopuler. Ada fatwa dari Ibnu Hazm rahimahullah taala terkait dengan sa'i, terkait dengan sa'i. Kata Ibnu Hazm rahimahullah taala, sa'i itu dari Safa ke Marwa itu belum satu kali, itu baru separuh, kata Ibnu Hazm. Baru Marwa ke Safa lagi, nah baru sekali. Jadi kayak tawaf gitu. Kalau tawaf kan dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad satu putaran. Jadi Hajar Aswad, Hajar Aswad. Gitu. Nah, kalau sa'i pun seperti itu, kata Ibnu Hazm rahimahullah taala. Sa'i itu dari Safa ke Marwa, paruh Marwa ke Safa baru satu. Jadi 14 kali. 14 kali. Dikomentari oleh para ulama kita. Itu ya wajar lah gitu. Karena Ibnu Hazm itu di Andalus Spanyol dan Portugal. Dulu dikuasai oleh kaum muslimin kurang lebih 800 tahun. Banyak melahirkan ulama-ulama seperti Imam Qurtubi, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, Abdul Ghani Al-Maqdisi. Itu ada ulama-ulama yang lahir di Andalus. Termasuk Ibnu Hazm rahimahullah taala. Jauh banyak ke Makkah jauh, apalagi zaman dulu. Jadi kata para ulama itu ya wajar kalau salah gitu. Karena belum merasakan. Karena Ibnu Hazm belum berhaji. Ya, belum dikadarkan, belum dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, wajar kalau beliau para ulama kita jumlah sama. Dan Ibnu Hazm rahimahullah taala menyaksikan bagaimana jauhnya antara Safa dan Marwa. Mungkin beliau akan rujuk dari pandangan jauh ya. Apalagi zaman sekarang padat macet gitu. Semakin membuat tingkat kesusahannya itu semakin tinggi. Ya tapi seperti itu. Biasa Bumbas Allah itu disebutkan pernah berhaji buat membadalkan haji Ibnu Hazm karena memang beliau tidak sempat untuk. Nah itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengantar kita untuk kajian kita pada malam hari ini. Ayat yang sering dijadikan oleh para ulama kita sebagai dalil akan wajibnya haji, yaitu di dalam surat Al-Imran ayat 97. Fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim. Sebenarnya yang berkaitan dengan ayat sebelumnya. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sudah pernah kita bahas seperti ini. Ya, ayat 96 ini kalau tak keliru ya, pernah kita bahas terkait dengan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan ayat ini. Kalaupun enggak ya kita lanjutkan saja. Fi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Inilah dalil yang dijadikan
eh, dasar oleh para ulama kita akan kewajiban haji bagi yang mampu. Poin yang akan kita garis bawahi di firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 97 ini. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah Subhanahu wa taala tetapkan mewajibkan kepada manusia untuk berhaji. Ya, man istata'a ilaihi sabila. Mereka yang mampu untuk ya, melaksanakan, mereka yang dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan. Yang disebutkan oleh para ulama kita yaitu manistata' kemampuan. Di dalam ayat yang berkaitan dengan haji ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwa syarat wajibnya itu adalah kemampuan. Kata para ulama kita, kenapa Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam ayat ini? Sebutkan bahwa syarat haji itu adalah mampu. Padahal mampu itu juga merupakan syarat dari ibadah-ibadah yang lainnya. Zakat itu tidak wajib bagi kita kalau kita tidak mampu. Puasa itu tidak Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi kita kalau kita tidak mampu. Tetapi untuk syariat haji ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan kalau kalian mampu, jika kalian mampu. Kenapa? Padahal kemampuan itu merupakan syarat dari semua ibadah. Itu kan yang menariknya di situ kata para ulama. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, hadza syartu tsabitun fi kulli ibadah. Syarat kemampuan itu merupakan syarat untuk semua ibadah. Ya. Mati lampu ya sekarang. Mati lampu. Kita lanjutkan lagi. Mati lampu kayak gini. Kata Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Baqarah ya, wa idza atlama alaihim qaum. Apa artinya Mas Wira? Wa idza atlama alaihim qaum. Ketika gelap ya mereka bubar. Itu disebutkan oleh salah satu dosen kita ketika masih hidup ya. Pernah suatu ketika mati lampu juga kayak gini, gelap. Kemudian beliau ngetok. Allah Subhanahu wa taala berfirman katanya, "Wa idza atlama alaihim qaum." Kenapa kalian masih di kelas? Bubar gitu. Akhirnya disuruh bubar ya. Nah, itu kan ayat yang berkaitan dengan orang munafik ya. Nah, intinya kata beliau rahimahullah taala, ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala qayyada wujubal haji bil istita'ati ma'a annahu syartun mafhumun ma'lum. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam ayat ini kemampuan ini padahal kita udah paham lah. Ya, udah paham bahwa kemampuan itu merupakan syarat dari semua ibadah. Kata beliau, fal jawaban dari pertanyaan itu annahu lamma kana al-wusul ila al-baiti syaqqan asyaqqu bi katsir min sa'iril ibadat nasu 'ala ishtiratil istita'ah. Beliau jawabannya adalah karena ya, untuk sampai melaksanakan ibadah haji itu syak, berat kata beliau, penuh dengan rintangan, penuh dengan kesusahan, susah.
asyad bikatsir min sairil ibadah. Ya. Lebih berat dibanding dengan ibadah-ibadah yang lain. Apalagi di zaman kita, masa tunggu yang berpuluh-puluh tahun. Gitu. Ya, ada sih yang cepat berangkat, bisa roda kan cepat berangkat langsung berangkat ya. Tapi subhanallah, ya, pertama harganya, kedua untuk dapat bisa peroleh kan nggak mudah gitu, rebutan juga gitu. Ya, karena emang terbatas, ya, pasti berat lah. Nasu ala ishtiratil istita'ah wa illa fala syakka anna kullal ibadat la tajibu illa bil istita'ah. Nah, itu salah satu hikmahnya kata beliau. Karena memang ibadah haji itu berat, lebih berat dibanding dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Bahkan kata para ulama kita, ibadah haji ini ya, itu menggabungkan ya, ibadah maliyah kemudian ibadah badaniyah. Selain beribadah dengan harta, dalam ibadah haji itu juga kita beribadah dengan badan kita, jasad kita, fisik kita. Itu berat. Pada tahun 2018 ya, Anda pernah jadi petugas haji reguler pemerintah Indonesia ketika masih mahasiswa dulu Pak. Ya. Hampir tiap hari itu di sektor kita aja, di sektor di kota Mekah itu ada yang meninggal jemaah kita. Hampir tiap hari ada aja yang meninggal. Ya karena memang membutuhkan fisik yang kuat, apalagi musim haji itu rata-rata panas, rata-rata suhunya panas, lebih panas dari biasa. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kita tahu bahwa ibadah haji ini tadi syarat berat, maka ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuknya itu juga tidak main-main. Juga tidak main-main. Salah satunya firman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah." Haji yang mabrur itu tidak ada ganjaran kecuali surga. Kecuali surga. Karena memang berat. Al-jaza min jinsil amal, kaidah umum dalam syariat kita. Balasan itu sesuai dengan amalan. Amalannya berat, ganjaran pahalanya juga luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita garis bawahi bahwa ganjaran yang luar biasa ini, pahala surga ini, itu adalah untuk haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sembarang haji, tapi haji yang mabrur. Kemabruran haji itu bisa diraih oleh seseorang dengan berupaya untuk melakukan beberapa hal, khususnya di musim haji, khususnya ketika menjalankan ibadah haji. Di antaranya kata para ulama kita, al-ihsan ilan nas, senantiasa berbuat baik, senantiasa berbuat baik kepada manusia, khususnya rombongannya atau khususnya jamaah haji yang hadir bersama dia ketika itu di tahun itu, senantiasa berbuat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mubarak rahimahullah taala, Abdullah Ibnu Mubarak, salah satu imam muhaddisin lah di zaman ini, kaya raya, alim tapi kaya raya. Allah Subhanahu wa taala ya, berikan dua nikmat itu kepada beliau, kaya harta, kekayaan di dunia, kemudian ilmu. Setiap tahun itu berhaji, setiap tahun berhaji. Dan diriwayatkan, disebutkan dari beliau ketika ingin berhaji, itu beliau mengumpulkan teman-teman beliau yang mau haji. Karena itu kan di antara adab yang disebutkan oleh para ulama kita ya.
Di antara adab yang disebutkan oleh para ulama kita bagi orang yang ingin hendak berhaji itu adalah berusaha mencari teman serombongan yang soleh, yang soleh. Itu memang dianjurkan di kitab-kitab yang berkaitan dengan manasik itu disebutkan. Ada kitab yang berjudul Mansak Ibnu Balban. Ini memang kitab yang khusus berbicara manasik haji. Nah, itu beliau sebutkan di antara adab sebelum berangkat haji itu adalah yataharra rifqah sholih. Bagaimana caranya berusaha untuk mencari teman rombongan yang soleh. Mungkin dengan adanya KBIH sedikit yang mirip. Dan beliau sebutkan wa yustahabbu an yakuna aliman yuqtada bihi. Kata beliau, dan dianjurkan teman perjalanan ini untuk melaksanakan ibadah haji ini itu adalah orang alim, ahli ilmu yang bisa untuk diteladani. Ibnu Mubarak rahimahullah taala, masya Allah, sesuai dengan kriteria ini. Itu dikumpulkan oleh Imam Ibnu Mubarak rahimahullah taala, teman-temannya. Kemudian, yuk bekal kalian, biaya haji kalian kumpulin ke saya, kata beliau. Biar saya yang mengatur, saya yang mengkhidmah kalian. Dan dikumpulkan oleh mereka, ongkos mereka untuk melaksanakan haji pada tahun itu kumpulkan kepada Imam Mubarak. Dan dia kedelayaan teman perjalanan sampai melaksanakan. Lebih ajib lagi ketika pulang sampai ke tanah air mereka, ke kampung halaman mereka. Ongkos yang tadi dikumpulkan itu dikembalikan lagi sama Imam Mubarak. Dan ini ambil semua ongkosnya itu saya ambil lagi. Kalau ada kita daftar nih jadi teman. Baik, kita lanjutkan. Ya. Tadi kita sebutkan bahwa di antara kebaikan yang bisa kita lakukan ketika sedang melaksanakan ibadah haji, yang dimana itu sangat mempengaruhi kemakruran dari haji yang kita laksanakan itu adalah bisa berbuat baik kepada manusia, khususnya jamaah haji yang hadir di tahun itu. Kemudian yang kedua kata para ulama itu adalah fitrul ta'at kulli, yaitu bersungguh-sungguh dalam memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diriwayatkan dari para ulama salafus saleh, diriwayatkan dari Masruq salah satu murid dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala. Diriwayatkan dari beliau, hajja Masruqun fama nama illa sajid. Hajja Masruq fama nama illa sajid. Ketika berhaji, Masruq itu tidak didapati tidur baru dalam keadaan sujud. Artinya tidak ada waktu lah untuk tidur sampai ketiduran dalam keadaan sujud. Saking beliau rahimahullah taala semangat untuk memaksimalkan hari-hari itu dengan taatan kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya ketika hari Arafah. Wa kana al-Mughirah bin Hakim as-San'ani yahujju min al-Yaman mashiya. Wa kana lahu wirdun bil-laili yaqra'u fihi kulla lailatin thuluthal Qur'an.
fayaqifu fayusalli hatta yafragha min wirdihi thumma yalhaqu bil rakbi. Ini juga riwayat dari Al-Mughirah As-San'ani rahimahullah ta'ala yang menunjukkan betapa mereka itu semangat dalam beribadah ketika musim haji, maksudnya ketika melaksanakan ibadah haji. Karena yahujju minal yamani masyi, itu haji dari Yaman itu jalan kaki. Masya Allah, jalan kaki dari Yaman. Wa kana lahu wirdun bil lail yaqra'u fihi kulla lailatin thulutsan. Dan dia itu punya wirid. Tiap malam membaca Al-Qur'an itu seperti 10 juz. Tiap malam wirid ya. Kalau wirid itu kan berarti sesuatu yang senantiasa dijaga dan dilakukan setiap hari, tidak ditinggalkan. Nah, itu disebut dengan wirid. Wiridnya Al-Mughirah bin Hakim As-San'ani baca Al-Quran setiap malam 10 juz. Fayaqifu fayusalli hatta yafrugha min wirdi. Setiap malam itu dalam keadaan perjalanan mereka. Dalam rombongan itu baca 10 terserah mau ditinggal ya enggak apa-apa. Kalau kalian mau duluan nggak sabar mau melanjutkan perjalanan, tapi ini wirid saya. Kita berikan. Fayusalli hatta yafrugha min wirdi. Itu dilakukan untuk sholat sampai selesai dari wiridnya itu, baru kemudian ya, mengejar rombongannya kembali. Artinya tidak, ya udahlah lagi safar itu nggak usah lah, nggak usah 10 juz, 1 juz saja itu pun udah banyak itu sebenarnya kalau bagi kita. 1 juz setiap malam itu aja udah banyak bagi kita. Tapi bagi mereka juga 10 juz istiqomah terus. Makanya mas kalian yang bermata Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mendapatkan kemampuan dalam berhaji memang bukan hal yang mudah, butuh pengorbanan dan kesungguhan yang lebih dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di suatu masa ketika Ibnu Umar rahimahullah ta'ala itu berhaji, melihat betapa banyaknya lautan manusia yang memenuhi masyair ketika itu, orang-orang takjub dengan jumlah kaum muslimin yang memadati masyair haji. Mina Musdalifah, Arafah, lautan manusia. Tapi Ibnu Umar rahimahullah ta'ala mengatakan Ar-Rabbu katsir wal hajju qalil. Kata Ibnu Umar, betul rombongan-rombongan yang datang dari kaum muslimin memadati masyarakat itu banyak, tapi al-hajju qalil. Tetapi mereka yang benar-benar mendapatkan kemakmuran dalam berhaji, jumlah mereka banyak yang datang melaksanakan atau menjawab seruan haji itu banyak, tapi yang pulang dengan kemakmuran haji itu sedikit. Itu di zaman Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana di zaman kita? Kata Ibrahim rahimahullah ta'ala, katsir minan nas, kata beliau, yakhshawna as-sahm wala yakhshawna mukhalafata sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau sampaikan musim hadis seperti ini. Kata beliau hafizahullah ta'ala, banyak dari manusia, dari jamaah-jamaah itu khawatir dengan kemacetan, khawatir dengan kepadatan, takutlah nanti macet, gak usahlah nanti macet. Tapi mereka gak takut untuk menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Seperti seperti kenapa nggak tarawih tanggal 8 Zulhijjah misalkan? Macet, macet, langsung aja ke betul hajinya sah. Itu pun disebutkan oleh para ulama kita. Tidak ada yang mengatakan bahwa haji mereka tidak sah. Tapi menyelisih sunnah Nabi SAW. Nabi SAW ketika tanggal 8 itu ke Mina untuk tarawih. Baru ya, setelah fajar atau setelah terbit matahari itu baru bergerak menuju ke apa ke Arafah. Nah itu jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kata beliau wala yakhshawna mukhalafata sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak ada sedikit pun kekhawatiran ketika menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lakukan sampai isinya yang bisa kita sampaikan pada malam ini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan bagi kita untuk bermanfaat. Kemudian kita juga berharap diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengamalkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan kita tutup dengan majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.